Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, hari ini kita kembali menambah pengalaman belajar kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks anekdot. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini ialah setelah pembelajaran ini berlangsung, kita diharapkan dapat memahami apa itu teks anekdot berikut ciri-cirinya, kemudian dapat mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot, dapat menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot, dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, dan yang terakhir dapat menyusun sebuah teks anekdot berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kita mulai, mari simak bersama. Anekdot menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita yang singkat, yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya berisikan tentang cerita orang-orang penting, terkenal, dan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Ciri-ciri anekdot, yang pertama menceritakan orang penting, kemudian di dalamnya ada sindiran, menggelitik, mengandung humor, memiliki tujuan tertentu, kisahnya menyerupai dongeng atau fiksi, namun ceritanya terhubung dengan keadaan yang sebenarnya atau realita. Jenis-jenis dari anekdot ada 3, yaitu berdasarkan peristiwa, berdasarkan tokoh, dan berdasarkan tujuan dari anekdot itu diciptakan. Anekdot yang berdasarkan sifat peristiwa terbagi atas 2, yaitu anekdot non-fiksi yang di dalamnya terdapat hal-hal yang berdasarkan kejadian yang sebenarnya, bisa jadi pengalaman lucu dalam kehidupan sehari-hari yang diceritakan kembali sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua adalah anekdot fiksi, yang mana anekdot ini berisikan tentang rekaan, baik dari tokohnya, latarnya, tetapi kadang-kadang juga ada yang sebagian saja rekaan dan sebagian lainnya berupa kenyataan atau fakta. Jenis anekdot yang kedua ialah anekdot berdasarkan tokoh. Anekdot berdasarkan tokoh ada 3 jenis, yaitu anekdot tokoh terkenal. Contoh misalkan menceritakan tentang presiden, menteri, atau tokoh-tokoh politik, sosial, ekonomi, budaya lain. Kemudian ada anekdot yang menceritakan tentang sufi, tokoh-tokoh sufi, bercerita tentang kisah-kisah sufi atau pemuka agama. Kemudian yang terakhir adalah anekdot dengan tokoh binatang. Misalkan binatang yang bisa berbicara seperti beruang, ada juga tikus, dan lain-lain. Kemudian jenis anekdot yang ketiga ialah anekdot berdasarkan tujuan. Anekdot diciptakan dengan tujuan, misalnya anekdot mengkritik, anekdot yang tujuannya menasehati, dan anekdot yang tujuannya sekadar hiburan. Bagaimana cara mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot? Yang pertama, kita harus mendata pokok isi dari teks anekdot. Kemudian kita akan mengidentifikasi makna yang tersirat yang ada di dalam sebuah teks anekdot. Mendata pokok-pokok isi teks anekdot, yang pertama adalah dengan membaca teks anekdot secara saksama. Kemudian kita identifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat, apa-apa saja isinya. Kemudian yang terakhir untuk mencatat pokok-pokok isi tersebut
ke dalam catatan kita. Nah, selanjutnya bagaimana mengidentifikasi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot? Yang pertama, kita baca teks anekdot dengan saksama. Kemudian yang kedua, kita analisis pesan, kritik, ataupun nasihat dengan menilai tindakan ataupun dialog yang disampaikan oleh tokohnya. Kemudian kita simpulkan makna yang terkandung atau yang tersirat, baik itu berupa pesan, kritik, maupun nasihat dari anekdot tersebut. Setelah mengevaluasi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, kita akan mencoba menyimpulkan makna yang tersirat dalam teks anekdot. Adapun yang akan kita lakukan adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca secara keseluruhan teks anekdot, memahami unsur-unsur dalam teks anekdot, menangkap mana aspek lucu, konyol, atau yang menimbulkan kejengkelan dalam teks anekdot, dan menangkap makna tersirat yang berupa kalimat sindiran, pesan atau amanat dari teks anekdot tersebut. Adapun struktur dari teks anekdot adalah sebagai berikut. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi adalah struktur yang paling awal dari sebuah teks anekdot yang fungsinya untuk menggambarkan mengenai teks anekdot tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan apa latar dari teks anekdot. Struktur yang kedua yaitu orientasi, yang merupakan awal kejadian pada cerita atau juga merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita tersebut dapat terjadi. Struktur yang ketiga yaitu krisis, yang merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok permasalahan utama dengan warna unik atau hal yang tidak biasa seperti peristiwa pada umumnya. Struktur yang selanjutnya ialah reaksi. Reaksi ini merupakan bagian yang melengkapi sebuah penyelesaian masalah yang menggunakan cara-cara yang unik dan berbeda. Struktur yang terakhir ialah koda. Koda hampir sama dengan penutup. Struktur teks anekdot yang terakhir ini merupakan bagian penutup dari sebuah cerita di dalam teks anekdot. Nah, sekarang apa saja kaidah kebahasaan dari teks anekdot? Terdapat 5 penggunaan bahasa yang kerap ada di dalam sebuah teks anekdot. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat retoris atau kalimat tanya yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Contoh, mau jadi apa negeri ini? Pertanyaan tersebut sebenarnya tidak memerlukan jawaban dan hanya diungkapkan agar kita merenung. Ciri kebahasaan yang kedua ialah penggunaan konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh, kemudian, lalu, awalnya. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kalimat tanya. Ciri kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Dan ciri kebahasaan yang kelima ialah menggunakan kalimat seru atau kalimat yang mengungkapkan perasaan seperti wah, aduh. Nah, jika kita sudah memahami tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks anekdot, langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah menceritakan teks anekdot dengan pola yang berbeda, dengan bahasa kita sendiri.
Kemudian yang kedua, kita akan menyusun sebuah teks anekdot. Kita tentukan temanya terlebih dahulu, kemudian kita susun. Dan yang ketiga, kita akan mencoba menceritakan teks anekdot secara lisan kepada teman-teman di kelas. Nah, bagaimana menceritakan ulang sebuah teks anekdot? Yang pertama, kita terlebih dahulu membaca isi teks anekdot dengan saksama. Kita memahami jalan ceritanya. Kemudian kita catat unsur-unsur pokok dalam teks anekdot. Kemudian kita ceritakan kembali dengan pola atau dialog yang berbeda dengan tetap memperhatikan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Nah, bagaimana pula kita jika ingin menyusun sebuah teks anekdot atau membuat sebuah teks anekdot? Pertama-tama kita coba mengamati lingkungan sekitar. Kira-kira permasalahan sosial apa yang terdapat dalam masyarakat pada saat ini. Kemudian atas dasar pengamatan tersebut kita dapat menentukan tema dari teks anekdot yang ingin kita buat. Kemudian kita menentukan apa yang ingin kita kritik dalam teks anekdot tersebut. Tak lupa, sebagai ciri khas sebuah teks anekdot, kita bubuhi unsur humor yang terdapat dalam masalah tersebut agar nanti teks anekdotnya ada unsur lucunya. Kemudian yang terakhir, kita membuat narasi dari teks anekdot dari awal hingga akhir dengan memasukkan humor tersebut di dalamnya. Bagaimana pula jika kita ingin menceritakan kembali sebuah teks anekdot, terutama di depan orang, contoh di kelas, di hadapan teman-teman. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah sikap badan kita. Usahakan tidak ada gerakan-gerakan yang kira-kira dapat mengganggu konsentrasi. Bahasa kalian misalnya nanti gagal fokus, tidak mendengarkan cerita kalian, malah mengamati gerakan-gerakan yang ada. Kemudian yang kedua, kita perhatikan suara kita jelas, intonasinya jelas juga, volumenya cukup agar teman-teman dapat konsentrasi mendengar. Kemudian yang terakhir, kewajaran sikap. Jadi jika ada mimik yang harus kita tampakkan agar menghidupkan dari cerita kita boleh tampakkan, tapi ingat tidak secara berlebihan. Demikian tadi pembahasan kita tentang teks anekdot. Semoga kalian dapat memahaminya dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kalian juga boleh menambahkan sumber-sumber belajar lain untuk pengayaan materi. Sampai bertemu lagi di bab-bab selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.